Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ada di komentar-komentar sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan lagi bahwa khusus konten-konten saya ini adalah untuk saya membantu teman-teman yang melamar P3K teknis di Kementerian Sosial. Jadi artinya bahwa ini tidak berlaku untuk umum jika hal-hal tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya itu adalah hanya berlaku di Kementerian Sosial di tempat saya melamar dan teman-teman saya SDM PKH dan lain-lainnya melamar. Jadi kalau ada perbedaan, misalnya kebijakan kemarin waktu melamar P3K daerah nggak seperti ini, atau kebijakan dari BKD nggak seperti ini, kebijakan dari instansi saya tidak seperti ini, nanti akan menyesatkan. Nah, tolong perhatikan baik-baik bahwa konten-konten saya ini membahas tentang P3K teknis di Kementerian Sosial. Jadi mungkin tidak berlaku umum di tempat lain, karena verifikator di tempat-tempat lain atau di tempat Anda melamar belum pasti sama dengan saya. Jadi masing-masing instansi itu beda ya. Oke, jadi biar tidak terjadi perdebatan, ada teman-teman yang bilang ini nanti informasinya bagaimana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa informasi ini hanya berlaku untuk tempat saya dan teman-teman saya melamar, yaitu di Kementerian Sosial. Oke. Nah, saya sudah baca beberapa di situ. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sederhana. Misalnya di surat lamaran itu ditulis gelar apa tidak. Nah, jika tidak diatur dalam juknis atau tidak ada pengarahan khusus dari pimpinan, maka itu bebas. Kalau saya melihat di contoh yang di dalam dikeluarkan oleh Kementerian Sosial di pengumuman itu ditulis gelar ya. Jadi kalau misalnya pun sampai S2 cukup tulis gelar S1 yang relevan dengan apa yang Anda lamar gitu ya. Mau ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh gitu ya. Kemudian terkait dengan tempat lahir, apakah sesuai KTP atau tempat lahir yang cukup kabupaten saja. Nah, jika belum membuat surat lamaran, maka tempat lahir itu cukup nama kabupaten saja, nama kota kabupaten gitu ya. Tidak harus sampai ke jika KTP-nya tertera nama alamat spesifik, misalnya desa gitu ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur juga tidak masalah. Seperti itu kemarin arahannya, bahwa jika yang sudah terlanjur membuat ya tidak masalah, tapi kalau yang belum, tulis saja nama kota atau kabupatennya gitu ya. Kemudian ada lagi yang bertanya nomor ijazah itu yang mana. Nah, nomor ijazah itu teman-teman beda-beda tiap ijazah gitu ya. Ada yang tulisannya NC, ada yang tulisannya NS. Mana yang nomor ijazah valid? Jika ingin teman-teman melakukan cek, itu bisa melakukan cek di Pededikti Sipil, program sipil gitu ya. Jadi di situ bisa masukkan nomor ijazah Anda. Anda boleh masukkan nomor yang A, B, C, D atau yang atas atau yang bawah. Nanti bisa kelihatan di situ nomor ijazahnya yang mana. Jadi kelihatan jika ijazahmu benar, maka ini nomor ijazahnya, ini namamu akan keluar di situ. Jadi begitu jika ragu-ragu, karena tidak bisa kita bilang nomor ijazahnya yang ini. Padahal kenyataannya nomor ijazahnya bukan yang itu, karena kampus berbeda atau formatnya berbeda tiap kampus. Ada yang tertulis di atas, ada yang tertulis di kiri, ada yang tertulis di bawah begitu ya. Sesuaikan saja begitu. Kemudian ada lagi, jika nama kampusnya berubah bagaimana? Apakah perlu surat keterangan? Nah, di langkah riwayat nih ya, di langkah riwayat itu ada menuliskan nama kampus gitu ya. Kemudian bukan di riwayat ya, di formasi sepertinya. Nah, di situ ada menuliskan nama kampus, nama sekolah tinggi atau kampus yang dipilih gitu. Ada yang dipilih, silakan mengetikkan nama perguruan tinggi Anda dan pilih salah satu pilihan yang muncul. Jadi gini, kemungkinan kampus lama itu tidak muncul lagi di dalam pilihan ini. Jadi nama kampusnya tidak muncul lagi. Jadi teman-teman yang atas itu, yang nama PT, itu pilih aja nama perguruan tinggi terbaru. Misalnya dari dulu sekolah tinggi, sekarang sudah jadi universitas. Nah, pilihlah universitas itu. Tapi di nama PT, perguruan tinggi sesuai ijazah di bawah, itu teman-teman tulis ketik sesuai dengan yang tertera di ijazah.
gitu ya. Jadi teman-teman tulis dan ketik sesuai yang tertera di ijazah yang Anda akan upload nanti. Jadi artinya nama kampus berubah tidak masalah karena di situ sudah ada pilihannya. Yang pertama nama kampus yang tersedia saat ini, kemudian nama kampus yang ada di ijazah Anda. Jadi tulis seperti itu. Kemudian nama prodi. Nama prodi itu adalah pilihan. Gimana jika tidak ada di pilihan itu? Nah, teman-teman bisa pilih lainnya. Misalnya dia ada perubahan nama prodi yang dulu adalah administrasi negara, sekarang jadi administrasi publik. Nah, itu kan berbeda gitu ya. Kita mungkin tahu, kalau internal kita tahu bahwa dulu itu memang ilmu administrasi negara yang sekarang berubah jadi ilmu administrasi publik. Namun kalau terbaca di data itu akan menjadi beda. Jadi jika teman-teman ingin, silakan hubungi aja helpdesk yang di layar depan di beranda tadi, laporkan di situ di BKN bahwa nama prodi Anda tidak ada. Tapi jika memang teman-teman tidak mengambil menu itu atau tidak memanfaatkan fasilitas itu, teman-teman tinggal pilih lainnya gitu ya. Jadi itu cara mudahnya, tinggal pilih lainnya saja supaya tidak ribet atau teman-teman harus membuat surat lagi nanti menyatakan bahwa nama prodinya sudah berubah gitu ya. Kemudian tanggal di surat lamaran. Tanggal di surat lamaran itu teman-teman bebas saja sepanjang sudah pengumuman, sudah keluar BNBA sampai dengan tanggal 20. Jadi teman-teman mau buat dari tanggal 8 sampai tanggal 20 pun terserah saja gitu ya. Asalkan teman-teman tidak melewati batas tanggal 20 atau sebelum tanggal pengumuman sampai kepada kita atau dibuat gitu ya. Kemudian ada hal lagi yang paling sederhana, tanda tangan menggunakan tinta warna apa atau pena warna apa. Nah, memang tidak dituliskan arahan di situ, namun dari Kementerian Sosial itu memberi atau menyebutkan bahwa pena atau tinta warna biru. Jadi gunakan pena atau tinta warna biru untuk teman-teman melakukan tanda tangan. Nah, yang terakhir akreditasi. Akreditasi jika sudah tertera di dalam ijazahnya. Nah, biasanya tertera di ijazah itu adalah akreditasi perguruan tingginya. Nah, apakah perlu lampirkan akreditasi lagi? Nah, ini sifatnya adalah teman-teman jika ada silakan lampirkan. Jika teman-teman bisa menemukan, oh ternyata ada akreditasi yang dikeluarkan oleh Ban PT, saya ada dalam bentuk yang berwarna ya. Kalau dia kampus yang berwarna, begitu juga program studi, silakan dilampirkan juga di bawah ijazahnya itu. Tapi jika memang teman-teman juga cek di Ban PT, kalau ada ya silakan screenshot di Ban PT, lingkari tahun lulusnya gitu ya. Walaupun sudah ada tertera di dalam ijazah, tapi tidak ada salahnya jika teman-teman mampu menemukan atau mendapatkan, silahkan dilampirkan saja. Tapi jika yakin ini bersifatnya adalah jika teman-teman memang sanggup berargumen nanti jika masuk di masa sangga dan sebagainya, ya nggak masalah teman-teman tidak lampirkan gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah teman-teman boleh melampirkan jika nama kampus yang sudah ada, ya silahkan lampirkan akreditasi prodinya, supaya ini adalah untuk mengantisipasi teman-teman yang mungkin kalau sekolah negeri nggak masalah, tapi kalau sekolah swasta dikhawatirkan adalah nama kampusnya tidak pernah ada gitu ya. Jadi istilahnya bilang itu adalah kampus STIA, sekolah tidak, ijazahnya ada. Nah, mudah-mudahan SDMPKH valid, tidak berada di yang diberikan istilah STIA itu. Oke, itu saja dulu karena itu pertanyaan-pertanyaan urgen yang saya perhatikan ada di dalam konten-konten saya sebelumnya. Nah, jika ingin konten-konten saya yang lainnya, silahkan tulis lagi di kolom komentar apa saja yang ingin teman-teman media ingin saya bahas. Jadi teman-teman netizen